Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Waduh, dengar-dengar ada video dari Bangke yang lagi seru-serunya bahas soal pria Kristen boleh punya 100 istri. Mari kita bedah bareng-bareng sambil santai tanpa perlu pakai otot leher. Saya sebagai apologet Kristen siap menanggapi dengan kasih dan sedikit lelujan, biar nggak tegang. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Gitu ya. Dan tema malam ini salah satunya dipakai untuk menyerang Islam dengan istilah Islam dapat 72 bidadari. Tanpa mereka, ya, rombongan-rombongan Kristen liar itu yang tidak tahu gerejanya di mana, sinode apa, rumahnya di mana, identitas aslinya siapa, namanya nggak ada yang tahu. Bahkan pendeta juga nggak tahu ini siapa kayak nama. Ini saya nggak tahu, orang ini nggak kenal. Mereka selalu menghujat Islam, salah satunya lewat istilah 72 bidadari. YouTuber dan TikToker Kristen penghujat Islam itu pakai 72 bidadari. 72 bidadari bukan fitnah Kristen, tapi memang ada dalam literatur Islam. Bangke menyalahkan tuduhan 72 bidadari sebagai Islamofobia dan provokasi dari pihak Kristen. Haduh Bangke. Ini salah alamat bro. Soal 72 bidadari itu bukan tuduhan atau rekayasa orang Kristen, tapi memang ada dan diyakini oleh sebagian besar umat Muslim serta tertulis dalam literatur Islam yang sahih. Mari kita lihat buktinya. Sebenarnya wanita ini nggak dipoligami di dunia ini, di akhirat pun mereka akan dipoligami. Ya kan? Nih ibu-ibu harus tahu nih, walaupun istri suami Anda di dunia nggak mempoligami anti, di surga nanti, andai kata dia penduduk surga, dia akan poligami nanti. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan sebagai penduduk surga, istrinya dalam surga berapa? 70 orang dari bidadari selain istrinya. Nah, Masya Allah. Di dunia baru ngomong mau nikah aja udah lempar piring, udah terbang piring dari dapur. Ya. Di surga nanti suami anti punya bidadari 70 orang bidadari. Kalau gitu Ustaz, nggak maulah masuk surga. Di dunia poligami, di akhirat pun nggak masuk, di surga pun poligami. Ya, terserah kalau nggak mau masuk surga, berarti masuk neraka. Ya kan? Hadis Sahih Tirmidzi. Salah satu riwayat yang sering dikutip adalah dari hadis Tirmidzi, Kitab Keutamaan Jihad, Bab Pahala Syahid, nomor hadis 1663. Dalam hadis ini disebutkan, orang yang mati syahid akan diberikan 6 keistimewaan oleh Allah, dan ia akan dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari bermata jeli atau hur-i ain. Hadis Ibnu Majah. Ada juga riwayat serupa dari Ibnu Majah, Kitab Jihad, Bab Keutamaan Syahid, nomor hadis 2796. Hadis Ahmad. Dalam Musnad Imam Ahmad juga ada riwayat serupa. Riwayat-riwayat ini bukan dongeng atau karangan orang luar Islam, melainkan bagian dari koleksi hadis-hadis yang diakui dan dipelajari dalam Islam. Jadi, kalau ada orang Kristen yang menyebut 72 bidadari, mereka itu hanya mengutip apa yang sudah ada dalam literatur Islam sendiri. Ini bukan provokasi, tapi sekadar fakta yang ada dalam keyakinan dan ajaran Islam. Yesus itu takluk kepada hukum-hukum kidusin, double D, langsung 29B18, cakap. Pemirsa screenshot, klik. Pemirsa ikutin, harus. Silakan Ustaz Zaniru nomor 18-nya. Ustaz Zaniru sebenarnya, sebenarnya. Rafa berkata, dan begitu pula mazhab Rabbi Ismail mengajarkan sampai seseorang mencapai usia 20 tahun yang maha suci dia duduk dan menunggu seorang pria sambil berkata, kapan dia akan menikahi seorang wanita. Begitu dia mencapai usia 20 dan belum menikah, dia berkata, biarkan tulangnya membengkak, yaitu dia dikutuk dan Tuhan tidak lagi peduli padanya. Syukran Ustaz Zaniru, syukran Ustaz Dani, pemirsa yang mulia ikhwan fillah. Yesus nggak tahu ini? Nggak mungkin, dia seorang rabai. Dia itu seorang rabai. Klik, mantap. Oke, lihat. The Gospel of the Holy Twelve by Hekareste. Kamu orang tidak mengerti bahasa Inggris kapa? Kamu orang tidak mengerti bahasa Inggris kapa? Kurangi makan bebong. Si paling jago bahasa Inggris nih bos. Senggol dong. Lihat aja. Kasih lihat aja. Flourish itu artinya wafat. Wafat tahun 30 Masehi. Ada 2 tanggal yang berbeda itu. Barusan kita melihat Bangke menunjukkan yang katanya tahun meninggalnya Yosef dari Arimatea. Tadi dia katakan,
bahwa kata flourished C dalam paragraf tersebut artinya wafat. Kalau kita lanjut tanya ChatGPT, apakah flourished C menunjukkan tahun matinya seseorang? ChatGPT menjawab, tidak. Flourished C, tahun bukan berarti orang itu mati pada tahun itu. Sebaliknya, itu berarti orang tersebut aktif, terkenal, atau berpengaruh sekitar tahun itu, biasanya dalam hal pekerjaan, pelayanan, atau peran publiknya. Istilah ini sering dipakai ketika tanggal lahir dan wafatnya tidak diketahui secara pasti. Contoh, jika tertulis, Joseph of Arimathea flourished C, 30 Masehi, itu artinya, Yusuf dari Arimathea dikenal aktif atau berperan penting sekitar tahun 30 Masehi, bukan bahwa ia wafat pada tahun itu. Jadi flourished lebih menekankan masa kejayaan atau kegiatan penting seseorang, bukan waktu kematiannya. Flourish itu artinya wafat. Itu bedanya Kainama sama yang lain. Ih malu deh, ih malu deh. Ih malu, ih kasihan, ih malu. Ih nggak ada malu ya, nggak punya malu ya. Ih nggak punya malu, ih malu. Geser ke bawah. Besar nomor 10. Oke, nomor 10 tuh udah dimerahin tuh. Ya. Dan pada tahun ke-18 umurnya, Yesus bertunangan dengan Miriam, seorang perawan dari suku Yehuda, dan ia hidup bersamanya 7 tahun lamanya. Miriam mati sebab Allah telah mengambil dia, supaya ia dapat melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih tinggi yang harus ia lakukan, dan untuk menanggung derita bagi anak-anak manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Mantap, Ustaz Zaniro Sukron. Mumtaz. Sempurna, perfecto. Ya, MAT. Oke, 19. Oke, 29 ya Ustaz Zaniro Sukron. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Jangan protes, udah nggak boleh protes, udah nggak boleh protes, udahlah, habis sudah, selesai. Finito, habis. Ya, istri itu ada tuh, istri. Kalau ikut Yesus, benar-benar Kristen sejati. Kalau Anda Kristen sejati, satu laki-laki dapat 100 istri. Yesus mengikuti hukum Taurat. Betul, tapi bukan berarti harus nikah kayak kita. Bangkai bilang Yesus itu Yahudi, jadi harusnya ikut hukum Taurat, termasuk soal menikah. Betul, Yesus itu keturunan Yahudi, dan dia datang bukan untuk membatalkan Taurat, tapi untuk menggenapinya. Tapi menggenapi itu bukan berarti wajib nikah. Justru dia datang sebagai penggenap dan penebus yang kasihnya jauh melampaui hukum-hukum duniawi. Nah, kalau Bangkai pakai kitab Redeeming God atau Gospel of the Holy 12 atau Mary Magdalene Family Tree, itu sumber-sumber yang tidak diakui oleh gereja Kristen secara umum sebagai bagian dari Alkitab yang sah. Jadi klaim Yesus nikah sama Miriam atau Maria Magdalene, itu ya maaf-maaf nih, cuma cerita fiksi di mata kekristenan, bukan ajaran iman. Tapi mari kita berkaca sedikit ke dalam Islam. Bagaimana status pernikahan Isa dan Yahya menurut beberapa tafsir dan riwayat? Isa dalam Islam memang akan menikah, tapi itu setelah kedatangannya yang kedua kali di akhir zaman. Ada riwayat yang menyebut bahwa Isa akan menikah dan memiliki anak setelah turun kembali ke bumi, bahkan ada yang menyebut 2 putra, bernama Muhammad dan Musa. Jadi Bangkai, kalau Isa wajib nikah berdasarkan hukum, kenapa baru nanti setelah kedatangan keduanya? Ini malah menunjukkan bahwa status kenabian tidak mutlak mewajibkan pernikahan di muka bumi. Nah, kalau Yahya, ini unik Bangkai. Dalam riwayat Islam, Yahya dikenal sebagai sosok yang sangat zuhud dan menjauhkan diri dari pergaulan duniawi yang berlebihan. Tidak ada satupun riwayat kuat yang menyebut beliau menikah. Bahkan ada deskripsi yang menyoroti kehidupannya yang disiplin dan cukup hanya dengan hubungannya dengan Allah. Dia juga menentang pernikahan yang tidak sah, yang akhirnya mengantarkannya ke penjara dan kematian. Jadi, kalau logika wajib nikah itu benar, kenapa Yahya yang juga seorang nabi Yahudi tidak menikah selama hidupnya di dunia? Ini kan jadi kayak ngajarin Bangkai jurus silat, Bangkai malah jurus kungfu. Jadi klaim bahwa Yesus wajib nikah berdasarkan hukum Taurat itu, kalau dipakaikan kacamata yang sama, bisa jadi bumerang juga untuk pemahaman Isa dan Yahya dalam Islam kan? Mantap. Udah, Amsal tuh di itu tuh, sebelah Mazmur, AMS. Sebelahnya. Nomor berapa? 18 nih. 18. Ya. Nomor 22 Ustazah Sukron. Maka barang siapa yang mendapat seorang istri, ialah yang mendapat kebajikan dan ia pun beroleh karunia Allah. Oke, baik. Sudah ya. Kidusin 29b 18. Yesus itu takluk kepada hukum-hukum Kidusin. Double D. Oke, langsung. 29b 18. Cakap.
Bangkai jago banget kutip Amsal 18 ayat 22, Kidusin 29b18, Yevamot 14:4a, bahkan Misneh Torah 14:3 yang bilang laki-laki bisa punya 100 istri. Dan Matius 19 ayat 29 diartikan bisa dapat 100 istri di surga. Aduh bangke, ini salah kaprahnya kayak lagi makan gado-gado tapi mintanya sate. Kekristenan dan poligami. Memang di Perjanjian Lama kita lihat beberapa tokoh punya lebih dari satu istri. Itu bagian dari konteks budaya zaman itu. Tapi pada awalnya, Tuhan menciptakan berpasangan. Sejak Yesus datang dan dengan ajaran para rasul, monogami menjadi ideal dan standar dalam kekristenan. Kembali ke awal penciptaan. Lihat saja Efesus 5 ayat 31-33 yang bicara tentang satu kesatuan suami istri bagaikan Kristus dan jemaatnya. Atau Markus 10 ayat 6-9 yang menekankan bahwa Tuhan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dan keduanya menjadi satu daging yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi, ajaran 100 istri itu tidak ada dalam dogma Kristen, apalagi di Perjanjian Baru. Kalau Matius 19 ayat 29, itu konteksnya bicara tentang pahala rohani bangke, bukan tentang literal 100 istri di surga. 100 kali lipat itu artinya berkat yang melimpah ruah, bukan secara harfiah jumlah istri. Bisa-bisa pusing ngurusinya. Tadi bangke dengan semangatnya pakai argumen kalau Yesus itu harusnya nikah, karena dia Yahudi dan ikut Taurat. Katanya kalau nggak nikah berarti melanggar aturan. Nah, sekarang mari kita pakai jurus mirroring ini lebih jauh ke sosok Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 3, jelas banget kan, batas maksimalnya 4 istri. Tapi, fakta historis mencatat bahwa Nabi Muhammad memiliki lebih dari 4 istri. Bahkan menurut banyak riwayat, beliau memiliki 9-11 istri pada waktu yang bersamaan. Jadi kalau bangkai pakai argumen Yesus harus ikut aturan karena dia Yahudi, lantas bagaimana dengan Nabi Muhammad yang memiliki istri melebihi batasan 4 yang ditetapkan oleh Al-Quran itu sendiri? Apakah ini berarti Muhammad nggak ikut aturan? Jadi argumen soal pernikahan Yesus itu justru bisa jadi bumerang kalau dipakai dengan standar ganda kan? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap tuduhan putus asa bangkai terhadap kekristenan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Buktinya bahwa Al-Quran benar. Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi nama saya bangkai saya. Kau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti.
Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah Tidak ada bukti. astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk. Mau. Ayo. Yuk. Jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak mamparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau begini bunyi klak 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 kosong.